Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Korea berjudul Project Wolf Hunting. Bercerita tentang para penjahat kelas kakap yang harus dikirim dari Filipina ke Korea menggunakan kapal. Namun di tengah perjalanan suatu insiden mengerikan terjadi dan akhirnya terjadi pembantaian di dalam kapal tersebut. Tapi sebelum itu banyak bagian dari film ini yang saya sensor jadi hitam putih karena filmnya yang sangat sadis. Yowes, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Film diawali dengan para penjahat-penjahat kelas kakap yang akan dikirim dari Filipina menuju Korea dengan menggunakan kapal bernama Frontier Titan. Para polisi yang berpengalaman diberi tugas untuk mengawal pengiriman tersebut dengan waktu 3 hari. Namun ada satu tahanan bernama Jongdo mengatakan tentang anak polisi yang bernama Sokwo. Hal itu membuat Sokwo marah dan memukuli Jongdo. 딸내 이제 여자 다 됐더라. 이거 내와. 아이고 장이 좋아. Setelah selesai memukulinya, para tahanan pun dimasukkan ke dalam kapal dan dikurung di dalam sel yang tidak ada pintunya. Namun ada kekurangan dalam pengiriman ini, yaitu tak ada CCTV sama sekali di dalam kapal, yang membuat polisi harus senantiasa mengawasi para tahanan. Para tahanan yang dikirim ini mempunyai catatan kriminal yang banyak dan termasuk ke dalam kejahatan kelas berat. Setelah semua tahanan dimasukkan ke kamar dan tangan serta kakinya diborgol, Sokwo yang merupakan pimpinan mengingatkan ke lainnya untuk selalu mengawasi para tahanan yang sangat berbahaya ini. Kapal pengirim ini juga diawasi oleh Interpol, semacam FBI Korea yang dipimpin oleh seseorang bernama Daewong. Mereka semua bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi kapal dari kejauhan. Setelah mendapat izin dari kontrol pusat, kapal pun akhirnya berangkat menuju Korea. Di dalam kapal ada seorang dokter bernama Kyung Ho. Ia terlihat tergesa-gesa dan takut ketahuan ketika ia menyembunyikan sebuah suntikan dan berbagai macam obat. Ia kemudian secara sembunyi-sembunyi pergi ke bawah kapal, tepatnya dekat bagian mesin. Ia masuk dan disambut oleh 2 orang. Ternyata kedatangan Kyung Ho ini adalah menyuntikkan sebuah obat misterius ke dalam manusia yang bernama Alpha. Alpha nampak seperti zombie dengan mata yang di-staples, badan yang membusuk dan mulut dipenuhi belatung. Tapi ia masih hidup dengan bantuan tabung oksigen. Di sisi lain, Jongdo mengeluarkan sebuah pin besi yang selama ini ia sembunyikan dalam mulutnya. Dengan pin tersebut, ia pun berhasil melepas borgol dan memberikan pinnya kepada teman satu selnya. Di dalam kapal ternyata ada anak buah Jongdo yang berhasil menyusup tanpa diketahui oleh para polisi. Mereka semua bersiap-siap untuk membebaskan Jongdo. Namun sayangnya saat keluar dari dapur mereka ketahuan membawa senjata. Tak banyak basa-basi, para penyusup ini langsung membantai ketiga polisi tersebut dengan cara yang sangat sadis. Setelah membunuh ketiga polisi, para penyusup ini menyembunyikan mayat korbannya ke dalam freezer penyimpan makanan. Mereka berlanjut pergi ke ruang kontrol kapal dan menghabisi beberapa awak kapal. Di sana mereka memutus sinyal internet dan sinyal komunikasi agar para polisi tidak ada yang bisa saling menghubungi dan memudahkan para penyusup membebaskan para tahanan.
Hal itu tentu saja membuat kontrol pusat panik, mengetahui sinyal kapal yang hilang dan berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Teman satu sel yang diberi PIN sebelumnya melakukan kesalahan saat membuka borgol, yang membuat satu polisi mengetahui jika ia berusaha untuk kabur. Namun Jungdo dengan cepat langsung menusuk polisi dari belakang dan tak lupa memakan telinga polisi tersebut. Teman satu selnya juga tak lupa membantu dengan memukul menggunakan borgol hingga darah polisi tersebut berceceran di mana-mana. Di waktu bersamaan, teman-teman Jungdo datang langsung menghabisi para polisi di sana dengan sangat-sangat brutal. Dan untuk yang tidak kuat sadis, bisa kalian skip aja guys. Setelah semua polisi penjaga dihabisi, Jungdo menusuk polisi yang sekarat hingga tewas, dan ia juga mengencingi mayat polisi tersebut. Teman-teman Jungdo juga membebaskan tahanan lainnya agar saling membantu kabur dan pergi ke Filipina lagi. Jungdo sempat bertemu dengan seseorang bernama Doil. Mereka berdua terlihat saling kenal, namun tidak suka satu sama lain. Di sisi lain, Seok-woo dan rekan-rekannya mendapati satu penyusup yang memotong kabel komunikasi di ruang kontrol. Mereka pun segera ke ruang kontrol dan langsung membekuk satu penyusup. Namun penyusup lainnya membantu yang membuat satu polisi lagi tewas. Para polisi yang hanya menggunakan pistol hanya bisa berlindung dari tembakan Rainbow penyusup. Karena polisi yang selalu berlindung, satu penyusup berniat memancingnya. Namun polisi wanita bernama Dayon ini berhasil menggagalkan rencananya. Semua penyusup yang ada di ruang kontrol akhirnya tewas semua. Di ruang rahasia, Alpha akhirnya terbangun dan langsung membunuh kedua orang yang menjaganya. Seok-woo dan rekan-rekannya ada di ruang sel dan sudah mendapati para tahanan kabur beserta ruangan yang penuh dengan darah dari para polisi yang sudah dibunuh. Jungdo dan teman-temannya sudah mencapai ruang mesin dan mereka langsung membunuh satu petugas di sana. Mereka kemudian pergi untuk menghancurkan telepon satelit agar kontrol pusat tak bisa menghubungi kapal. Lagi-lagi di sana mereka juga membunuh satu petugas. Saat akan menghabisi satu petugas lagi, Seok-woo dan rekan-rekannya sudah datang akan menangkap Jungdo beserta lainnya. Namun di tengah keributan tiba-tiba Alpha datang, langsung meninju satu tahanan hingga dadanya bolong. Alpha tak pandang bulu, ia membunuh semua orang di sana, tak peduli tahanan maupun polisi. Ia dengan mudahnya menghabisi semua orang di sana, layaknya Aldo sudah 500 tag. Jungdo yang berusaha kabur dikejar oleh Alpha. Jungdo menembaki Alpha meskipun mengorbankan temannya. Namun hal itu tidak berefek apa-apa ke Alpha. Malahan ia harus dihajar habis-habisan oleh Alpha hingga tangannya putus. Dan Jungdo harus tewas dengan kepalanya yang hancur diketok palu godam. Seok-woo yang akan kabur harus tertangkap oleh Alpha. Tapi Doil menolongnya dan menemukan sebuah stempel angka di dada Alpha. Dayon menembak Alpha di pundaknya, namun Alpha yang tidak merasakan sakit dengan mudahnya mengeluarkan peluru meski pundaknya yang sudah bolong. Alpha masih tetap mengejar,
Namun ia berhasil didorong dan Doil beserta lainnya berhasil kabur. Mesin kapal akhirnya rusak karena terkena tembakan yang membuat kapal berhenti di tengah laut. Kontrol pusat akhirnya mengetahui dari bantuan Taiwan jika kapal kiriman tahanan berhasil dibajak. Taiwan kemudian ditelepon oleh atasannya bernama Direktur Pyo agar ia pergi ke kapal membereskan masalahnya. Namun si Direktur Pyo ini terlihat memiliki stempel yang mirip dengan Alpha, dan Daewoo juga memiliki kekuatan super seperti Alpha. Dilihat dari ia memukul besi hingga bolong. Dua petugas kapal yang sebelumnya menjadi sandera berencana untuk kabur menggunakan sekoci. Namun mereka juga harus tewas karena Alpha datang membunuh mereka berdua. Di kamar Kyung Ho, asistennya mendengar suara benturan dari sekoci yang sudah dilonggarkan. Namun tiba-tiba Alpha datang menarik tenggorokan asisten Kyung Ho hingga akhirnya ia harus tewas kehabisan darah. Kyung Ho yang kabur berpapasan dengan Sukwo. Kyung Ho akhirnya mengaku jika ia mendapatkan bayaran untuk menyuntikkan obat misterius ke Alpha setiap 6 jam sekali. Dan ternyata obat tersebut adalah obat yang membuat Alpha semakin kuat dan bisa regenerasi. Kyung Ho dan lainnya pergi ke ruang mesin untuk mengambil obat, sedangkan Sukwo pergi mencari yang masih selamat seorang diri. Setelah sampai, mereka mendapati dua orang yang sudah tewas secara mengenaskan. Mereka juga menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Jika Alpha ini sudah hidup sejak 1911. Ia menjadi tawanan perang oleh Jepang dan Alpha dijadikan kelinci percobaan dalam membuat senjata manusia yang 5 kali lebih kuat dari manusia normal, tidak mengalami penuaan. Alpha sangat sensitif terhadap suara dan juga bau darah. Scene pun berganti ke tahun 1943 saat Alpha diuji coba. Awalnya tak ada kendala dalam uji coba, namun tiba-tiba Alpha terbangun langsung membunuh semua orang di sana yang laki-laki dengan sangat mudah. Di tempat lain, para tahanan yang berhasil kabur lainnya juga harus dibantai oleh Alpha dengan sangat mudah. Seorang tahanan yang selamat bernama Gokun dan pacarnya bernama Myongji segera kabur dari kejaran Alpha menggunakan lift. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Alpha datang dari atas dan langsung menarik Gokun. Di waktu bersamaan Sukwo datang segera menyelamatkan Myongji. Namun tidak dengan Gokun yang harus tewas karena liftnya terjatuh. Berbeda dengan Gokun yang manusia biasa, Alpha tidak tewas meskipun harus jatuh dari ketinggian. Daewoo beserta anak buahnya sedang OTW ke kapal dan anak buahnya juga memakai obat yang sama seperti yang diberikan oleh dokter ke Alpha. Mereka tahu kejadian di kapal karena Daewoo lah yang sudah mengirim Alpha. Sukwo yang sudah sampai di dapur harus melawan Alpha seorang diri, sedangkan Myongji bersembunyi di dalam kulkas. Sukwo sekuat tenaga melawan Alpha, menusuk tangannya dan menggigit tangan Alpha sampai lepas. Tapi pada akhirnya Sukwo harus tewas ditendang oleh Alpha. Myongji yang keberadaannya diketahui berpura-pura menjadi mayat dan hal itu berhasil mengelabui Alpha. Myongji pun kabur dan akhirnya bertemu dengan Daewoo. Namun bukannya dibantu, ia malah dibunuh.
Tak lama kemudian Daeyeon dan lainnya datang, tapi Daeyeon juga akhirnya dibunuh karena tak becus mengerjakan tugasnya sebagai polisi. Tiba-tiba Do-il langsung membunuh satu pasukan Daewon dengan sangat mudah. Saat dicek, ternyata Do-il juga mempunyai kekuatan seperti Alpha. Di sini kita akhirnya tahu jika sebelumnya Do-il dijadikan eksperimen saat sekarat bersama orang lainnya. Namun eksperimen tersebut gagal yang membuat semua orang tewas. Saat akan dijadikan makanan babi, ternyata Do-il masih hidup dan pergi melarikan diri. Do-il ikut naik kapal karena ingin balas dendam kepada Daewon yang sudah membunuh istri dan anaknya. Di waktu bersamaan, Alpha datang membunuh satu anak buah Daewon. Pertarungan pun terjadi. Alpha beserta Do-il membunuh semua anak buah Daewon sampai tak tersisa. Kyung-ho dan satu tahanan yang masih hidup kabur menuju helikopter dengan mengancam si pilot. Namun sayang, mereka semua harus tewas karena saling menembak satu sama lain. Tersisa Alpha, Daewon, dan Do-il. Daewon bertarung melawan Alpha dengan sangat mudah, padahal kekuatan Alpha tadinya tak main-main. Tapi pada akhirnya Alpha harus tewas di tangan Daewon yang sudah berpengalaman. Setelah Alpha tewas, pertarungan berlanjut antara Daewon melawan Do-il yang ingin balas dendam. Awalnya Do-il harus kalah melawan Daewon karena dia sudah berpengalaman menggunakan kekuatannya. Namun pada akhirnya Do-il mengerahkan seluruh kekuatannya dan berhasil membunuh Daewon. Setelah terjun dari kapal, Do-il selamat, sedangkan Daewon harus tewas. Di akhir film kita diperlihatkan jika Daewon dan Direktur Pyo sama seperti Alpha, yaitu tawanan perang Jepang, dan mereka juga hidup dari zaman Perang Dunia. Kemudian fakta mengejutkan, ternyata selama ini anak Do-il masih belum tewas, karena sebenarnya saat akan dibunuh, anak Do-il menunjukkan tanda-tanda kekuatan super dan tidak jadi dibunuh. Sekarang anak Do-il menjadi tahanan Direktur Pyo dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Project Wolf Hunting. Film ini cocok bagi kalian yang ingin memacu adrenalin dengan kesadisan film ini. Tapi jika kalian kurang suka film yang sadis, cukup tonton di Cinema 22 aja. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.